Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, buat teman-teman yang baru menyaksikan channel ini, silahkan di-share dan subscribe. Nah, oke, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan soal matematika, yaitu matematika kompre. Nah, sebelumnya juga sudah banyak video-video terkait dengan matematika kompre ya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih fokus ke bagian yang konsep, karena kan juga ada bagian hitungan, kemudian juga ada bagian yang konsep. Nah, konsep-konsepnya itu pasti terkait dengan materi-materi yang dasarnya, matematika dasarnya. Nah, oke, langsung aja mungkin kalian bisa lihat. Di sini yang pertama, ini ada soal nilai rapot siswa pada pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 7, 8, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 8,5. Yang ditanya adalah median dan modus data tersebut. Nah, ini kan juga berkaitan dengan matematika dasar, yaitu tentang median. Nah, kalau mencari mean, kalian juga harus paham, kalian tinggal tambahin aja datanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, ataupun banyak datanya. Nah, kalian pahami dulu median itu apa gitu ya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah dari apa? Nah, nilai tengah dari suatu data. Nah, kita pastikan dulu nih, kalau misalnya datanya ganjil, kita udah tahu pasti tengah-tengahnya itu adalah nilai median. Nah, dengan syarat datanya ini harus diurutkan. Data diurutkan dulu. Diurutkan. Nah, kita lihat yang paling kecil berapa. Yang pertama berarti dimulai dari 5, kemudian angka 6 ada 2, kemudian angka 7 ada 2, kemudian angka 8 juga ada 2, kemudian yang terakhir ada angka 9, jumlahnya ada 3. Nah, setelah data sudah diurutkan, data sudah kita urutkan seperti ini, nah kita sudah bisa menghitung mediannya atau nilai tengahnya. Nah, kita lihat yang tengah berapa. Karena ini datanya genap ya, datanya genap, maka nilai tengahnya ada 2 ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, yang kelima, yang ini, kemudian yang keenam. Kalau datanya ganjil, pasti hanya satu nilai tengahnya kalau dari datanya. Nah, kalau ini karena 2, maka caranya adalah 7 ditambah dengan 2, ditambah dengan 8, dibagi dengan 2. Nah, itu hasil dari mediannya. Jadi kita tinggal tambah ya data yang ini, kemudian data yang ini. Maka kita peroleh 7 ditambah 8 dibagi dengan 2. Nah, 15 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 7,5. Nah, maka nanti teman-teman bisa jawab nilai mediannya adalah 7,5. Nah, kemudian untuk modus. Modus ini kalau untuk data tunggal, kita bisa lihat dari data yang paling sering muncul. Nah, data yang paling sering muncul di sini berapa? Kalau 5, 1, kalau 6 ada 2, 7 dan 8 juga ada 2. Nah, 9 di sini jumlahnya ada 3. 3 kali muncul. Nah, maka kalau ditanya modus, yang paling banyak muncul adalah 9. Maka nanti nilai modusnya adalah 9. Nah, kalau misalnya ditanya yang lain dalam soal itu, misalkan hubungan antara median dan modus. Ya, kita tinggal lihat, ya modus itu lebih besar dari median, atau misalkan ya median dan modus itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya median sama, ya udah kita tinggal samain dengan modusnya. Oke, gampang ya untuk yang soal pertama. Next, kita bahas soal berikutnya. Nah, yang ini terkait dengan soal pernyataan. Nah, kita ditanya yang mana pernyataan berikut yang benar, tapi yang tidak yang kecuali yang berarti yang salah. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang benar. Kita tentukan yang mana pernyataan yang salah. Berarti ini kita hanya cek pilihan gandanya ya. Nah, kita perhatikan yang A. Jika X-nya sama dengan 1, maka nilai X tambah 4 adalah 5. Nah, kita cek tinggal ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 tambah 4 hasilnya adalah 5 ya. Nah, kemudian yang kedua. Jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 3, maka X sama dengan 6. Nah, kita cek, kita tinggal ganti Y-nya dengan 3. Kalau sini 3, berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti ini benar, ini benar. Kemudian, jika X kurang 4 dan Y sama dengan min 2X, maka nilai Y sama dengan minus 8. Kita cek. X-nya adalah min 4. Di sini adalah min 4. Nah, berarti min 2 kali minus 4. Hasilnya adalah plus 8 ya. Harusnya plus 8. Ini hasilnya adalah negatif 8. Berarti jawabannya salah ya. Oke, jawabannya salah. Maka kalian nanti bisa jawab jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya. Oke, next. Kita bahas di sini berkaitan dengan himpunan. Nah, himpunan bagian dari A yang merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti kita pastikan dulu himpunan A itu apa? Bilangan asli dimulai dari 1 dan dia kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 yang nggak masuk ya karena kurang dari 10.
Nah, sekarang himpunan bagian. Ingat, himpunan bagian adalah anggota yang himpunan itu ada di himpunan ini. Himpunan awalnya atau himpunan dasarnya itu. Nah, di sini kita lihat, kalau untuk yang A, 1, 3, 10. 1, 3, 10, 10-nya nggak ada ya, berarti ini salah. Yang ke B, 1, 2, 3, 5, 6, 8. Nah, semua anggotanya ini ada di sini, maka ini jawaban yang benar. Nah, untuk yang lain, kita nggak perlu cek, karena udah ada jawaban yang ini. Kalau yang ini salah, ada 10-nya. Kalau yang ini, angkanya terus berlanjut ya, sampai 5, 7, sampai 12, dan seterusnya. Maka ini juga jawabannya salah, bukan himpunan bagian dari A. Jawabannya B. Gampang ya? Next. Oke, ini terkait dengan operasi matematika dasar. Nah, mungkin kalian juga bisa hitung dengan cepat. Ya, ini tambah ini hasilnya adalah 51 ya, kita kurang dengan 9,32, maka hasilnya adalah 41 ya, 41,68. 41,68. Gampang ya? Nah, kemudian next kita lihat soal, oke, ini berkaitan dengan perbandingan segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan kalian diberikan soal seperti ini, ada segitiga siku-siku ABC. Nah, yang ditanya adalah perbandingan sin B, cos B, dan kotan B. Oke, nah sin B, ingat, kalau sin B itu adalah bagian cepatnya. Kalau rumus cepat itu kan depan per miring. Nah, demir ya, demir atau depan per miring. Nah, B-nya bagian sini ya. Sin B berarti depannya adalah AC, miringnya adalah CB. Berarti kalian tinggal jawab AC per BC atau CB. Kemudian cos B. Cos B itu adalah samir, samping per miring. Nah, B itu adalah ini yang sampingnya AB, miringnya adalah BC. AB per BC. Nah, kemudian kalau ditanya kotan B. Kotan B itu kebalikan dari tan, itu sama aja 1 per tan B gitu ya. Nah, kebalikan dari tan. Nah, sekarang kita tahu kalau tan itu adalah desa. Tan desa. Depan per samping. Nah, tan B itu adalah depan per samping. Depannya AC, sampingnya adalah AB. Nah, berarti kotannya itu adalah kebalikannya. Berarti jadi AB per AC. Gampang ya? Nah, itu dia untuk rumus segitiga yang kayak gini. Kalian nanti tinggal ikutin aja ya, gimana apa yang disesuai dengan pilihannya. Nah, kemudian di sini untuk yang jika F suatu pemetaan dengan F yang ini, jadi ada F dipetakan. Misalkan kita tulis 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dia dipetakan ke 2, 3, 4, 9. Nah, kalau 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian 4 ke 9. Nah, maka inverse fungsi F, inverse-nya. Nah, kalau inverse itu berarti kan F min 1 ya. X itu kalian kebalikan. Kalau misalnya kita pahamin, ini kan artinya kalau misalnya fx sama dengan y gitu ya. Kalau misalnya f-nya 1, maka dia jadi 2, ya kan? F-nya 2. Nah, kemudian kalau misalnya f-nya 2, berarti dia ke 3. Kalau misalnya ditanya inverse, misalkan ini sama dengan fx sama dengan y gitu ya. Maka kalau misalnya ditanya f inverse, berarti f inverse sama dengan x. Nah, kita tinggal ubah yang ini aja. Angka di sini. X diganti dengan y, y-nya diganti dengan x gitu ya. Nah, sekarang kita bisa dapat yang ini. Kita tinggal kebalikan ya. Berarti f inverse-nya yaitu berarti 2 ke 1, ya kan? Kemudian 3 ke 2, kemudian 4 ke 3, kemudian 9 ke 4. Oke ya, gampang ya. Next, ini ada soal. Nah, ini ada Pak Nasir. Pak Nasir memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan luas sekian. Luas berarti kita gambar persegi panjang. Nah, jika ukuran lebar kebun sama dengan 3 kali panjang dikurangin 4. Dikurangin 4. Berarti kita misalkan panjangnya sekian. Ini panjangnya. Misal panjangnya ini. Kemudian lebarnya adalah 3 kali panjang dikurangi 4. Berarti cara nulisnya gimana? Lebar berarti 3 kali panjang dikali dengan P dikurangi dengan 4. Berarti dikurangi dengan 4. Kita kalikan dulu dengan panjang, kemudian kita kurangi 4. Maka kita dapat 3P kurang 4. Nah, maka kalau ditanya luas kebun, berarti kita tinggal cari luasnya ya. Luas sama dengan P kali L. Panjangnya adalah P, berarti ini 3P kurang 4. Hasilnya adalah 3P kuadrat dikurang dengan 4P. Oke, next soal berikutnya. Nah, di sini. Nah, ini terkait dengan persamaan garis. Kalau misalnya kita diberikan soal persamaan garis 4x tambah y sama dengan 12.
Nah, kita nanti ditentukan pernyataan yang benar terkait dengan yang ini ya. Nah, kalau terkait yang ini misalkan aja. Nah, kita punya garis yang ini. 4x tambah y sama dengan 12. Nah, ini kan untuk cari salah satu titik dari sini kan titiknya ini bisa banyak ya. Misalkan x-nya adalah 0, maka kita dapat y-nya adalah 12. Kalau misalnya y-nya 0, maka kita dapat x-nya adalah 3 ya. Nah, berarti ini salah satu titiknya adalah 3,12. Nah, kalian bisa gunakan titik yang lain dengan misalkan aja x-nya 1, y-nya berapa? Nah, kita misalkan x-nya 1. Nah, ini jadi 0,12 ya. Ini 0,12. Kemudian kalau ini 3,0 gitu. Nah, kalau yang ini x-nya 1 berarti y-nya berapa? Kita tinggal ganti, berarti y-nya adalah 8. Berarti 1,8 gitu. Kita tinggal coba aja. Atau kadang juga kita bisa cari ya. Ada juga kadang di soal itu ditanya ya syarat garis sejajar dan tegak lurus. Nah, kalau misalnya ada dua garis dan dua garis itu dikatakan sejajar, saling sejajar. Nah, itu syaratnya adalah gradien pertama itu sama dengan gradien kedua. Itu yang pertama, kalau misalnya ditanya saling sejajar. Kalau saling tegak lurus. Syaratnya adalah gradien pertama, kalau kita kali dengan gradien kedua, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kalian bisa gunakan konsep yang ini dan dikaitkan dengan pernyataan-pernyataannya. Oke, nah kemudian terkait dengan persamaan nilai mutlak. Di sini ada nilai mutlak x tambah 3 sama dengan 3. Nah, kalian paham dulu kalau misalnya ada fx sama dengan nilai mutlak x, itu hasilnya ada dua nih. Yang pertama, dia kita ambil yang positif, yaitu x, dengan syarat x yang di dalam ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, kita buat dia negatif x, dengan syarat yang ini kurang dari 0. Nah, paham ya? Nah, maka kalau misalnya kita punya x tambah 3, nah berarti ini ada dua. Yang pertama, dia nilainya x tambah 3, itu dengan syarat x tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0, berarti x lebih dari atau nih. Yang kedua dia bernilai negatif x tambah 3 dengan syarat x tambah 3 kurang dari 0 atau x kurang dari negatif 3. Oke, nah berarti untuk pernyataan ini gimana untuk nilai x-nya? Berarti ada dua ya. Yang pertama kita ambil yang positif, berarti x tambah 3 sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 0. Yang kedua kita ambil yang negatif x tambah 3 sama dengan 3. Nah, negatifnya bisa kita pindah, berarti x tambah 3 sama dengan negatif 3. Berarti x-nya sama dengan negatif 6. Gampang ya? Nah, ini jawabannya. Berarti x-nya ada yang pertama 0, kemudian x-nya adalah negatif 6. Oke, baik, mungkin untuk sekian dulu untuk kita bahas soal-soal kompre terkait dengan konsep. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi terkait dengan konsep-konsep dasarnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.